Makanya ini alasan kenapa orang-orang males menjadi saksi gitu ya. menjadi saksi, takut dianggap pembantu atau takut turut serta kan. Benar juga sih ya, Bang. Mahasiswa sotoy, mahasiswa sotoy, mahasiswa sotoy. Pasal 21 tentang pembantuan. Ya. Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana untuk melakukan atau keterangan untuk melakukan tindak pidana atau memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Berarti ini pra dan sebelum ya? Sebelum dan saat. Ya, jadi ya. contohnya memberi kesempatan. Ya kesempatan untuk masuk rumah misalkan gerbangnya nggak dikunci. Iya. Iya. Memberi sarana, kasih pinjam mobil. Bahkan memberi keterangan loh, Bang. Memberi keterangan, rumahnya kosong jam 4. Iya. Itu memberi keterangan. Ini kalau misalnya kayak gini, lu kan mau niat ngebunuh nih, ngebunuh si Bang Budi terus sorry ya Om Budi. Terus gini, lu tiba-tiba di jalan nih jumpa sama siapa ya, Bang Hafid misalnya. Lu tahu nggak Bang Budi di mana nggak gitu? Terus Bang Hafid ini dia kan nggak tahu nih ya. Ya karena ya paling saya hello doang kan. Nah ternyata maksud lu kan ngebunuh kan, tapi Bang Hafid nggak tahu. Nah itu masuk kategori pembantuan atau tidak? Enggak Ki, karena syarat pembantuan itu harus tahu. Harus dengan sengaja dia tahu ini ada tindak pidana. Cuma di sini nggak dijelasin di pasalnya ya. Ini mungkin berdasarkan doktrin ya. Iya. Jadi emang niatnya membantu karena dia secara sadar melakukan tindak pidana. Iya. Karena kalau nggak salah ada contoh kasusnya gini. Tapi jadi kita nih lagi di rumah sebelah, di rumah tetangga lah. Iya. Rumah kita kosong, cuma ada pembantu. Terus tiba-tiba ada truk, nanya ke pembantunya, Bu, saya mau nganterin paket. Iya. Pembantunya tuh kan maksudnya ART, asisten rumah tangga kan biasanya pendidikannya kurang ya. Iya. Udah tahu rumah kosong, nah dia langsung nggak nanya apa-apa, dia langsung persilakan masuk aja. Udah persilakan masuk. Tiba-tiba pas kita pulang nih dari rumah tetangga, hilang semua barang-barang kita. Iya. Itu masuk nggak? Nah, di prakteknya pembantunya kena Ki, pembantuan. Iya. Dia kan kasih keterangan nih, itu ya udah dia kasih keterangan mau benerin. Kalau nggak salah dia kasih keterangannya, rumahnya lagi kosong jadi nggak apa-apa, simpan aja. Karena dikiranya kan mungkin ngambil paket atau apa gitu ya. Bisa nyimpan paket apa gitu. Cuma karena itu kan kalau menurut keterangannya sih itu kan karena kebodohan dia sih. Sebenarnya karena orang kalau bodoh tuh nggak bisa dipidana sih. Cuma dalam prakteknya dia kena pembantuan. Karena kalau gue perhatiin Bang, sebetulnya kan di sini kan harus ada mens rea-nya kan. Bener. Sementara di kasus ini kan nggak ada. Jadi kalau memang tantangannya, kalau gue memprediksi itu emang di penerapannya nanti itu, karena kan mengebuktiin apakah ada mens rea atau enggaknya itu kan cukup sulit ya. Iya, benar. Bisa aja kan pembantunya pura-pura bodoh atau pura-pura kerjasama gitu kan, kita nggak tahu kan. Ada hubungan kenalan. Iya, memang ini karena secara doktrin dia emang nggak dikenain ya. Tapi masalahnya tuh ya tau sendiri lah gimana. Karena mensernya sulit dibuktikan, harus pakai petunjuk-petunjuk lah. Susah. Sama kayak Gojek yang tadi Ki, yang kurir narkoba, bisa jadi dia Gojeknya pura-pura Gojek, padahal dia emang kurirnya. Bisa jadi ya. Pakai jaket Gojek kan bisa beli di Shopee, di Tokopedia gitu pas ya. dia ketangkep dia bilang pura-pura nggak tahu gitu kan. Iya. Ya susah sih, karena sikap batinnya kita harus masuk ke dalam iktikatnya lah. Iya. Susah sih. Tapi kalau misalnya kita belajar teori ya itu intinya. Jadi kalau bisa sih kalian kalau ada, makanya ini alasan kenapa orang-orang males menjadi saksi gitu ya. Menjadi saksi, takut dianggap pembantu atau takut turut serta kan. Benar juga sih ya Bang. Gue jujur ya Bang, kalau misalnya menyaksikan gitu tuh memang khawatirnya diminta jadi saksi kan. Mungkin gue kalau bisa ngindarin karena takutnya kita malah dikriminalisasi. Benar kan. sih, jadi turut serta atau membantu kan. Karena di pasal turut serta dan pembantuan itu emang rawan kita tuh bakalan terlibat gitu. Benar. Apalagi kalau kita berada di lokasi kan. Bisa aja kan sebetulnya kan kita diminta jadi saksi kan, karena saksi itu kan melihat, mendengar, yang menyaksikan apa segala macam kan. Tapi bisa jadi di satu saat di satu titik kita tuh dianggap apa ya, ikut serta melakukan itu. Mungkin teman-teman harap berhati-hati juga. Malah gue takutnya kalau misalnya ada orang nanya ke gue, Rizky mana misalkan, ada di rumahnya tuh lagi sendiri aja, taunya dibunuh. Gue masuk pembantuan anjir memberikan keterangan kan, padahal gue nggak tahu apa-apa kan. Susah sih, maksudnya untuk pembuktian dalam prakteknya. Walaupun secara teori yang gue tadi kalau misalnya niatnya nggak ada, ya nggak bakal kena. Itu sih tentang pembantuan.
Ya, tadi kan baru poin A yang yang poin B memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Ini beda-beda tipis sama yang turut serta tadi. Misalkan yang jaga pintu, bedanya apa? Kalau misalkan turut serta itu udah ikut dari awal. Kalau pembantuan dia baru ikut tiba-tiba saat terjadinya tindak pidana. Ya, jadi kayak misalkan kayak ngangkut barangnya gitu kali ya. Pas misalkan dia lihat nih, wih, lagi maling ikutan. Itu juga itu masuknya mana, Ki? Kalau itu kalau misalkan ada maling nih, gue juga mau ikutan maling. Turut serta nggak sih? Nah itu turut serta ya. Tapi Bang, kalau misalnya kayak ya kan anggaplah pembantu tadi ini kayak idiot atau apa gitu kan. Dilihat aduh dia kesulitan ngangkat barang, padahal mencuri pindah ke mobil. Ya berarti menurut lu masuk nggak sih pembantuan? Ya kalau dia nggak tahu itu barangnya tindak kejahatan yang nggak masuk, cuma dalam praktek bisa masuk. Bisa masuk ya. Dia ngangkat barang. Pembantuan saat kejahatan. Nih Bang, kalau pidananya gimana? Dia nyediain mobil. Dia nyediain mobil. Nyediain mobil kalau misalkan pas dadakan itu pembantuan saat kejahatan. Tapi kalau dari awal dari siap entar lu pas gue yang melakukan tindak pidana, lu siapin mobil ya itu turut serta. Kalau dia rental gimana Bang? Rental kan yang punya nggak tahu. Iya. Kalau itu kayaknya nggak kena. Nah, bedanya penyertaan sama pembantuan kenapa pasalnya dipisah? Kalau penyertaan tuh yang tadi semua kena pidananya, nggak ada 1/3, 2/3 lah. Kalau pembantuan kena 2/3. 2/3 itu di pasal 21 ayat 3-nya. Ya. Kena 2/3 dari maksimum tindak pidana. Iya. Nah, ada juga Ki sebenarnya fakta menarik kalau di penyertaan ini. Penyertaan apa pembantuan? Penyertaan dan pembantuan. Kalau misalkan kan penyertaan pembantuan pasti lebih dari 2 orang dong. Masa ada terus serta melakukan segala macam. Kalau misalkan ada 1 orang yang pas sidang terkena alasan pembenar, semuanya gugur semua Ki. Perbuatannya dianggap benar, ada alasan pembenar. Jadi semua yang ikut turut serta yang jaga ini segala macam dibenarkan perbuatannya. Jadi nggak kena pidana semua. Tapi kalau misalkan ada 1 yang kena alasan pemaaf, belum tentu semuanya. Jadi kayak yang menyuruh lakukan tadi, yang kena alasan pemaaf cuma yang disuruh doang, menyuruhnya enggak. Misalkan pas turut serta ada alasan pemaaf, 1 orang doang yang mohon maaf misalkan disabilitas intelektual, tapi dia ikut turut serta, dia doang yang dimaafkan, yang lain nggak tetap. Berarti ada keadaan-keadaan tertentu seseorang itu bisa dimaafkan. Benar. Tapi ketika dia dibenarkan tindakannya itu, maka semua yang terlibat itu baik A, B, C, D itu nggak dikenakan pidana. Karena sama itu aja sih Ki terkait penyertaan dan pembantuan yang sebenarnya seru sih karena prakteknya pasti beda ya. Apa-apa dikenain pasal 55 ayat 1 terus serta ya. Gue jujur Bang ya, sebetulnya kalau ngebaca tentang penyertaan pembantuan ini tuh memang kalau di buku literatur tuh kan menyediakan bab tersendiri kan. Jadi emang betul-betul doktrinnya tuh benar-benar banyak. Terus, jadi ya memang harus kita Terus kebanyakan juga ngomonginnya sikap batin. Maksudnya sikap batin kan susah ya dibuktiin. Iya, ngebuktiinnya susah. Kita yang kena. Iya sih. Menurut lu salah nggak sih aparat penegak hukum kalau kayak gitu? Karena kan ya kalau misalnya gitu kan semua orang bisa menghindar dong kalau misalnya alasannya itu. Karena nggak salah juga sih karena bisa jadi orangnya pura-pura. Pura-pura kan kayak saya nggak tahu segala macam ya memang susah sih harus dibuktiin kayak mungkin ada hubungan sebelumnya pernah ketemu atau gimana. Harusnya bisa sih alat penegak hukum sekarang canggih. Itu memang sih tantangan ke depan nih. Kita lihat aja lah nanti ya setelah KUHP berlaku gimana penerapan dari pasal ini. Karena apa bedanya sama KUHP lama sebenarnya sama aja ya? Sama aja sih Bang, karena kalau cuman ini lebih terstruktur aja ya. Kalau di itu kan 51 ayat 1-2 itu kan kayak digabungin kan. Nah, kalau di pasal 21 ini 20 itu dia kayak ngebagi A, B, C, D gitu. Jadi kalau menurut gue sih lebih terstruktur aja di pasal di KUHP nasional ini. Oke guys, paling itu aja sih contoh-contoh yang Bang, lu ketinggalan yang huruf pasal 21 ayat 4-nya. Apa emang? Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Iya, yang tadi kan 2/3. Tapi kalau misalkan dipidana mati, kan pidana mati nggak bisa dihitung kan? 2/3-nya pidana mati berapa sih? Nggak maksimal 15 tahun. Terus di ayat 5-nya, pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Iya, berarti kalau ada pidana tambahan kayak pencabutan hak politik. Iya, sama ya. Dikenakan juga sama pembantuan. Sama kok yang kayak kalau turut serta nggak disebutin ya? Yang penyertaan di pasal 20. Kayaknya pribadi deh kalau yang penyertaan. Jadi cuma dikenain sama doang pasal undang-undangnya. Cuma pidana tambahannya kayaknya beda. Itu terkait penyertaan dan pembantuan yang bisa kita sampaikan. Mungkin itu aja Ki, waktunya sudah habis nih.
Mungkin teman-teman nanti mungkin bisa kalau misalnya ada kesalahan atau kekeliruan bisa dikoreksi. Atau misalnya teman-teman ada contoh yang lebih bagus, tapi kita coba bantu jawab bantu di kolom komentar untuk biar menjawab. Karena kita sama-sama belajar sih. Iya. Oke, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih.